Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 44 ayat 21 sampai dengan 28. Tuhan penebus Israel. Ingatlah semua ini hai Yakub, sebab engkaulah hambaku hai Israel. Aku telah membentuk engkau adalah hambaku hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bersorak-sorailah, hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soraklah, hai rahim bumi. Bergembiralah dengan bersorak-sorai, hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub, dan ia telah memperhatikan keagungannya dalam hal Israel. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal, pembohong, dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenung, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku yang berkata tentang Yerusalem. Baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering. Aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sejarah gereja pernah mencatat dan menunjukkan bahwa pernah terjadi perseteruan yang sangat sengit antara dua golongan. Yang pertama golongan ikonik dan dengan golongan unikonik. Golongan ikonik dengan golongan unikonik. Apakah golongan ikonik itu? Golongan ikonik adalah golongan yang mengizinkan patung-patung atau ukiran-ukiran tentang wujud Tuhan atau orang-orang suci di dalam tempat-tempat ibadah mereka sebagai perwujudan dari kehadiran Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah golongan ikonik. Jadi menggunakan ikon-ikon atau patung-patung yang menggambarkan tentang Tuhan ataupun orang-orang suci. Nah, Bapak Ibu sekalian, sedangkan golongan unikonik itu adalah sebaliknya. Golongan yang sama sekali menolak dan tidak mengizinkan adanya patung-patung atau ukiran-ukiran tentang Tuhan atau orang-orang suci, karena dianggap melanggar perintah pertama dari 10 perintah Allah yang telah diberikan kepada orang Israel maupun di dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu sekalian, agama Kristen pada umumnya merupakan golongan unikonik karena patung-patung dianggap dapat menjadi jerat bagi jemaat sehingga jatuh ke dalam penyembahan berhala. Patung-patung akhirnya menjadi pusat dari penyembahan, tidak lagi kepada Tuhan. Itu yang menjadi ketakutan dan kekhawatiran, dan itu selaras Bapak Ibu sekalian dengan perintah yang Allah berikan bahwa jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Karena Allah adalah roh, sehingga Allah harus disembah dalam roh dan kebenaran, tidak melalui media-media apapun. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, penyembahan berhala menjadi satu hal yang ditentang dan dikecam oleh Tuhan. Yesaya pasal 44 ayat 21 sampai 28 ini menjadi balasan atas perikop di atasnya tentang kebodohan pemujaan patung. Ayat 9 sampai dengan 20 Bapak Ibu sekalian dapat perhatikan bahwa secara singkat saya jelaskan bahwa pada ayat 9 sampai ke 20 dikatakan bahwa yang membentuk patung adalah manusia. Dan patung yang dibentuk oleh tangan manusia itu disembah oleh manusia itu sendiri. Dari besi dan dari kayu patung-patung itu dibuat.
Dan orang-orang yang menyembah berhala dan menyembah patung itu justru berteriak kepada patung buatan tangan manusia itu dengan seruan, "Tolonglah aku, sebab engkaulah Allahku." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, alangkah menyedihkannya jikalau orang-orang menyembah patung buatan tangan manusia dan mengatakan bahwa patung itu adalah Allah. Padahal patung itu dibuat oleh tangannya sendiri, kemudian patung itu disembah oleh sang pembuat patung itu. Alangkah menyedihkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal yang demikian dikontraskan ataupun dibandingkan dengan Allah Israel di dalam ayat 21 sampai dengan 28. Apa yang menjadi perbandingannya, Bapak Ibu sekalian? Setidaknya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Bahwa yang pertama, jika Allah para penyembah berhala dibentuk oleh tangan manusia, justru Israel dan umat pilihan Allah dibentuk oleh tangan Allah sendiri. Kontras sekali, Bapak Ibu sekalian. Allah dari penyembah berhala itu adalah Allah yang dibuat dan dibentuk oleh tangan manusia. Dan justru itu menjadikan bahwa Allah itu lebih rendah daripada manusia. Tetapi Allah Israel adalah Allah yang justru membentuk umatnya. Otomatis Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas hidup umatnya. Allah yang besar, yang tidak bisa dikecilkan oleh tangan manusia. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian, perbandingannya. Allah Israel adalah Allah yang membentuk umatnya. Kemudian yang kedua, jikalau Allah para penyembah berhala hanya berdiam diri dan mematung di dalam patung buatan tangan manusia itu, justru Allah Israel adalah Allah yang aktif, yang hidup, menghapus dan menebus Israel dari dosa-dosa mereka. Bapak Ibu sekalian, menebus dan menghapus itu adalah suatu pekerjaan yang aktif. Dan semuanya itu hanya bisa dilakukan oleh Allah yang hidup, bukan oleh Allah yang mati. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, jikalau Allah para penyembah berhala dibuat dari kayu ataupun dari besi, atau kita sebut saja dari kayu, kayu merupakan bagian dari pohon. Maka Allah Israel justru memerintahkan hutan dan segala pohon bersorak-sorai bagi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, para penyembah berhala membentuk Allah mereka dari kayu. Sedangkan Allah Israel justru memerintahkan pohon yang merupakan olahan yang menghasilkan kayu untuk memuliakan dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Yang menunjukkan bahwa Allah Israel adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan Allah penyembah berhala itu tidak hidup atau tidak ada apa-apanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah yang disembah Israel, Allah yang menamakan dirinya sebagai Jehovah, Allah yang memberikan hidupnya, yang memberikan perhatiannya bagi bangsa Israel, hari ini juga menjadi Tuhan dan Allah kita. Allah kita adalah Allah yang hidup, bukan mati. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan mencari pertolongan kepada ilah lain, tetapi tetaplah setia kepada Tuhan kita. Dalam masa-masa sulit ini, godaan untuk mencari pertolongan lain selain Tuhan akan semakin gencar. Tetapi marilah kita tetap percaya karena Dia Tuhan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang telah membuktikan cintanya kepada kita, engkau dan saya. Bahkan Dia memberikan nyawanya dan hidupnya untuk menebus kita dalam pribadi Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, jangan tergoda untuk pergi melarikan diri dari Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah tergoda untuk mencari pertolongan kepada ilah-ilah lain atau dewa-dewa yang sebenarnya Bapak Ibu sekalian secara kuasa
mereka tidak ada apa-apanya. Bahkan belum tentu mereka ada. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang sudah membuktikan hidupnya, yang sudah membuktikan dirinya, bahwa dia tidak hanya di awang-awang, tetapi dia turun ke dalam dunia, mengambil rupa menjadi seorang manusia, masuk di dalam sejarah manusia, tercatat di dalam buku catatan sejarah kehidupan manusia. Dan kematian, kebangkitannya, kenaikannya tercatat dalam kehidupan sejarah umat manusia. Bapak Ibu sekalian, Allah yang kita sembah adalah Allah yang real, Allah yang nyata, Allah yang hidup. Oleh karena itu tetaplah setia, percayalah, Dia telah memberikan segalanya buat engkau dan saya. Dia yang bahkan menyerahkan hidupnya kepada engkau dan saya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Dialah penebus kita, Dialah yang menjadi juru selamat kita. Dan Dia akan menuntun hidupmu dan hidupku untuk melalui setiap badai pergumulan apapun. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini, ketika setiap kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang singkat pada malam hari ini. Biarlah Tuhan boleh menolong kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Jauhkan kami daripada praktek-praktek penyembahan berhala dalam wujud apapun di dalam kehidupan kami ini ya Tuhan. Ketika kami sedang dalam persoalan dan pergumulan hidup, ajak kami dan bawa kami Tuhan untuk tetap setia dan percaya kepada Engkau, untuk senantiasa berdoa merenungkan firman-Mu, karena itulah yang menjadi pelita dan terang bagi jalan kami. Tuhan, tolong setiap kami tempat ini ya Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sulit ini, kami sungguh berseru kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mendengar, kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami, dan memberikan kami damai sejahtera dan kekuatan. Tuhan, kami juga berdoa, menyerahkan untuk jemaat-jemaat saudara seiman kami yang hari ini mungkin sedang mengalami pergumulan hidup secara materi, pekerjaan maupun kesehatan. Tuhan, kami berdoa memohon kiranya Tuhan boleh menolong mereka, melawat mereka satu persatu. Bagi mereka yang sedang letih, lesu, berbeban berat, kiranya Tuhan boleh memberikan mereka shalom, damai sejahtera, sehingga mereka boleh tetap mampu melangkah dan terus berpengharapan di dalam Engkau. Kami juga berdoa untuk setiap teman-teman kami, saudara seiman kami yang terinfeksi dari virus COVID-19 ini dan harus mengisolasi diri, baik itu di rumah maupun di rumah sakit ataupun wisma atlet. Kiranya Tuhan juga yang boleh menolong mereka, menjamah mereka dan memulihkan kondisi kesehatan mereka ya Tuhan. Dan untuk teman-teman kami, saudara seiman kami yang mengalami sakit penyakit lainnya yang juga cukup serius, yang harus terbaring lemah di ICU ataupun ruang perawatan, kiranya Tuhan boleh menolong mereka. Tuhan boleh memulihkan kehidupan mereka dan memberikan mereka pengharapan dan iman yang terus setia dan kuat di dalam Tuhan. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk bangsa negara kami, pemerintah kami yang terus-menerus berjuang untuk membawa Indonesia ini keluar dari badai COVID-19 ini. Kiranya Tuhan juga boleh menolong pemimpin bangsa kami untuk terus berjuang tanpa lelah, boleh melayani bangsa yang besar ini ya Tuhan, yaitu Indonesia. Dan kami terakhir berdoa, menyerahkan untuk istirahat kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan boleh menolong, memimpin istirahat kami pada malam hari ini, sehingga esok hari kami boleh bangun dalam keadaan sehat, dan kami boleh beraktivitas kembali dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Angkatlah